Ya. Sama kolang kali. Ya. Saya mau ke Ya, boleh. Taruh situ. Ya. Sudah takut sama orang Cina. Ya. Kenapa? Lukisannya kapan diambil? Boleh. Nanti komunikasi sama Pak Sidik. Kasih WA suamu balik ini taruh. Ya, Kak. Ya tuh. Ya. Ya. Boleh, boleh. Ambil. Boleh duit kok ambil. Ini bikinnya pakai hati, Pak. Ya. Rasanya enak. Ya. Ya, Pak. Pamit ya. Ya. Ya, Pak. Ambil. Lukisan kepala itu. Iya, ntar diambil. Besok diambil. Agus, orang ambil Agus. Enggak di toko, saya di tempat jam berapa? Mau diambil sekarang? Besok. Mau diambil sekarang? Ya udah, siapin Agus. Agus nganter Rian. Antar Eyang. Rian. Oh, nganter Rian. Oh iya deh, besok. Besok. Besok telepon. Ya, siap. Pamit ya, Pak. Ya. Makasih. Ya. Aduh, selesai tidur. Yuk, tinggal di mana? Tinggal Jambi, Pak. Jambi. Kesini sama siapa? Sama anak. Sama anak. Sehari-harinya apa, Ibu? Kalau Kegiatannya? saya jualan. Yang dijual? Jual bawang merah, bawang putih, ayam. Dulu, Pak. Ayam bulat, ayam paha. Sekarang turun. Ayam mentah. Ya, ngisi restoran. Oh iya. Sekarang turun kan. Di pasar atau di rumah jualan? Ngantar di restoran. Apa? Ngantar ke restoran. Oh, bukan jualan di pasar, bukan? Enggak. Dari rumah? Yo, dari rumah beli di pasar, ngantar ke restoran, ngisi restoran. Oh. Bayarnya tunai apa tempo? Tempo mingguan. Tempo mingguan. Yo. Udah berjalan berapa lama? Lama lah, Pak. Sekarang agak turun omsetnya. Oh, sekarang turun? Ya, jauh turunnya. Sampai berapa? Entah berapa persen, Pak. Sekarang kemarin tuh kan dapatlah sehari itu 700, 600 bersihnya untung kan. 600.000? Ya. 700.000? Ya, sekarang 100.000 susah, Pak. Nah, itu penyebabnya apa? Karena ada saingan atau karena ada Ya, banyak pembeliannya saingan. Katanya sedikit? mahal. Katanya alasan dia kurang bagus lah, kayak itu. Ayamnya? Ya, barang-barang kami nih. Alasan dia tuh kan. Nah, sekarang datang ke RDI apa hajatnya? Minta semula lagi, Pak, gak lancar lagi apa kan. Minta pendapatan tuh 1 juta sehari untung bersihnya tuh. Bisa, Bu. Namanya Ibu, dulu saya dagang rame, sekarang saya dagang sepi. Ya mungkin ada orang baru yang dagang, sehingga dia pindahlah pelanggan kita ke orang itu. Ya. Nah, gimana caranya buat manggil lagi? Kan udah diajarin ilmu RDAY. Ibu belanja di pasar ayam, bawang, apa. Sebelum dijual, Ibu wajib nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH, pakai daster, dilangkah-langkahin dulu Bahan. barangnya sebelum dijual. Jadi kalau ada sana yang istilahnya saingan, pasti dia nggak akan pindah ke kita, nggak akan pindah ke orang lain, pasti pakai kita gitu. Dilangkahin, Bu. Ya. Biar tambah banyak lah. Pembelinya datang lagi yang baru-baru. Ya. Begitu. Pelanggan yang lama nggak datang nggak apa-apa, tapi datang pelanggan baru. Begitu. Dilangkahin. Ya. Nanti Ibu cebok alat kelamin Ibu, siramin di depannya. Di depan rumah. Depan rumah. Ibu sama saya sama aja sebenarnya, Bu. RDI juga begitu, Bu. Tamu yang lama udah nggak datang lagi. Tapi tamu yang baru pada datang. Betul? Iya, Pak Haji. Yang lama udah nggak datang, Bu. Tapi nanti yang lama pada kasus datang lagi. Bisa lagi doain dia pada kasus. Nanti pada datang lagi. Ya. Begitu. Lupa. Padahal sekarang dia lupa karena kan pada terkabul. Ya. Cair sekian puluh miliar udah pada lupa karena sibuk. Nah, nanti kita doain, nanti terpuruk datang lagi pasti. Tenang aja. Itu pada nonton. Besok balik lagi, Bos.
Jadi ibu langkahin. Ada lagi? Ya anakku nih Kak, Pak itulah kan. Dia nih buka bengkel. Apa? Buka bengkel motor. Oh, di mana? Nah, Di rumah atau di di bengkel ada di tempatnya. warung? Dia kios. khusus. Kios? Ya, pasar kayak Pasar khusus gitulah, motornya. cuma khusus ini spare part motor kan, bengkel. Sama, cebok alat kelamin bapak, siramin di depan kios bengkel. Cebok alat kelamin bapak, siramin di depan kios bengkel, gitu. Nanti alat kelamin bapak dalam bapak yang nempel di alat kelamin dikepretin di kunci-kunci, dikorbanin satu. Manjur, saya juga begitu. Saya begitu. Tiap hari itu Pak. Tiap hari dong. Nanti kalau udah rame lagi, kalau udah rame enggak. Oh sudah ya, sudah kalau sudah ramai udah. Kayak mesin aja, mesin deng 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 udah jalan ya nggak diputer lagi kayak apa namanya kompresor dipancing dulu itu. Tenang aja bos, jangan aduh pelanggannya turun. Lu jangankan pelanggan, gua aja ustadz aja pada kabur tuh. Ustadz gua ada yang kabur tuh. Jadi biarin. Ntar kalau kasus kan balik lagi. Kok gitu Ji? Ya kan udah kayak gitu contohnya udah ada. Ada. Tenang aja. Jalanin. Syukurin, nikmatin. Penting yakin Pak Ji ya. Iya dong. Pakai ilmu kearifan lokal, Bos. Cebok cawi-cawi. Atau cebok taruh di botol aqua diceprot gitu. Nggak buka itu kan? Bengkel ya. Buka bengkel ya. Iya. Di bengkel. Buka depan itu cepet-cepet itu Pak ya? Iya. Karena banyak juga yang utang kan Pak Haji ya, nggak muter modal. Nah itu kadang susah juga tuh, kehabisan modal kan keburu ini tadi. Iya. Bos, banyak numpuk. duit lo kan di orang. Nah, Tanya kameramen gue, duit gue di orang nggak? Di tamu. Tamunya pada nakal, pada minjem, nggak dibalikin. Tapi kan lumayan sekarang udah pada terjungkir balik semua. Yang pada minjem nggak balikin. dapat karma. Hah? Dapat karma. Iya, karma kan selalu ada di depan, Bos. Tanya kameramen gue tuh. Ada yang 300 juta, ada yang 380 juta. Banyak lah. Mungkin lagi nonton kali itu. Yang makan duitnya RDI. Ya, Bos. Selamat makan ya, Bos. Tenang aja. Gak hanya lu doang, Bos. Kita juga ngalamin. Semua tenang aja. Tapi kan karma ada. Karma tuh ada. Gak usah takut. Kecuali kalau karma gak ada. Karma ada, Bos. Tenang aja. Ya kadang orang naik motor Pak, diambil motor, bayar Iya. susahnya kadang ditagih, nak marah kayak itu. Janganlah, jangan ditagih. Udahlah kasih aja. Nggak Kita ditagih gitu kan nak mutar Iya, modal tadi. kan. tenang aja. Minta sama Allah. Pasti ada uangnya. Pasti ada uangnya. Iya, Saya nih, Bos. Iya. RDI, Bos. Walaupun duitnya di orang. Tapi kita sampai sekarang masih hidup. Tuh tanya kameramen. Nih kameramen. Tuh. Duitnya kita dimakan sama tamu. Duit kita dimakan sama tamu, duitnya. Tapi masih hidup sampai sekarang. Nyantunin gak libur. Berangkatin umroh gak libur. Duit kita dimakan sama tamu. Tapi kan ada karma, tenang aja. Yang makan, wah gaya-gayaan. Seperti apalah gitu. Tapi tenang aja. Emang begitu, Bos. Kalau nak baik motor itu benar, kena tak bagus-bagus inian. Kita nih ngambil lah alat-alat di toko-toko tuh. Pakai modal kan. Nggak apa-apa, Bos. Nanti ada gantinya lagi dari Allah. Nanti ada gantinya lagi dari Allah. Itulah Lo makanya. yakin dulu itu. Yakin. Pak Haji, aku titip duit dong. Nah, buat apa? Terserah Pak Haji mau buat apa. Tenang aja, Bos. Tenang aja, Bos. Nanti rezeki ada aja. Yang penting lo yakin dulu. Yakin, Yang penting yakin. lo cebok alat kelamin lo siramin di depan warung. Di depan toko spare part lo. Iya. Ibu juga di depan rumah. Kadang kan ibu dagang di rumah kan? Ya. Nah, ada lagi? Apa lagi? Cak mano Pak, mato kaburnya biar sebalik semula terang dia. Apa? Mato kabur. Mata kabur. Ya. Pinjem, Mik, ajarin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bulan puasa, sebelum bulan puasa kemarin saya ada masalah mata saya kabur dan tidak bisa baca Al-Quran. Juga semuanya berbayang menjadi dua bayangan. Iya. Kalau jalan di jalan itu pertengahan mau di jalan itu jadi ada bercabang-cabang gitu ramai. Sempat saya juga bingung, mungkin karena juga darah saya atau gimana, saya bingung karena makin lama makin parah. Akhirnya saya biasa sama istri kalau saya harus pergi ke dokter mata spesialis mata. Saya pergi ke spesialis mata yang terbaik di Bogor. Ternyata diperiksa semuanya dengan alat yang sangat modern. Dokternya bilang kalau saya ada penambahan silinder dan minus mata saya nambah. Jadi harus ganti kacamata. Dan saya diberikan obat tetes mata atau replacement buat tetes doang. Saya pulang, saya bikin kacamata baru, ternyata nggak ada perubahan. Walaupun tetes mata saya pakai. Yo, sampai pedih kadang Ya, berobat kan. betul. Sampai saya pakai kitolot atau apa yang merepoti itu yang sekali di jalan itu, poinnya bukan. Tapi itu nggak ada hasil. Ketika saya udah mulai bingung, saya mulai ingat bahwa saya ada guru Pak Adi Yusanto, kalau punya problem seperti itu dengan cara ilmu kehidupan lokal yang Pak Haji diajarkan kepada saya, yaitu sebelum tidur tangan kanan istri saya masuk ke kemaluannya untuk ditempelkan di mata saya sebelah kanan. Ucapannya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah 9 kali. Dengan mengharapkan Allah yang Maha Penyayang dan masih lainnya, amin yang terjadi dalam pimpinan di Sondo, maka suami saya sembuh. Ditempelin ke matanya sebelah kanan. Yang sebelah kiri juga sama. Bacanya sama, ucapannya sama, ditempel tangan istri saya ke mata saya sebelah kiri. Nah, itu dilakukan juga setelah saya bangun tidur. Hari pertama belum ada perubahan, hari kedua belum ada perubahan, hari ketiga saya baru ingat ini jam berapa perubahan saya itu udah jadi, semuanya nomor kembali, terang semuanya. Terus saya baca Quran normal lagi. Yang di setiap di rumah saya, di depan rumah saya itu normal jadi satu. Istri saya bukannya dua lagi, tetap jadi satu, masih satu. Itu alhamdulillah banget, subhanallah. Saya kasih kacamata ini tahun 2021 saya masih pakai. Yang kemarin saya bikin justru itu nggak kepake. Jadi alhamdulillah dengan ilmu kearifan lokal memang tidak masuk akal, tapi hasilnya luar biasa. Saya bisa lihat lagi dan saya bisa lihat Quran lagi dan saya bisa pergi tanpa ada pusing-pusing. Alhamdulillah saya sekarang tidak ada masalah. Harus yakin, butuh proses, jangan protes. Itu baru kita masuk langsung di nak tidur kan? Ya. Tidur begitu. Sebelum tidur sama setelah Bangun tidur. bangun tidur. Berapa kali ngitungnya? Saya 9. Oh, Iya. masuk sembilan. Iya. Kiri, kanan. Manjur. Ini ilmu zaman dulu. Nenek kita, ilmu kearifan lokal. Apalagi? Soal kesehatan Pak Haji kadang naik tensi kan? Maksudnya? Naik tensi kan kalau Pak pening-pening, dicek naik. Oh, itu tensi. penyakit PKD. Apa tuh Pak Haji? Penyakit kurang duit. Jonian Pak Haji. Masuk akal juga. Jadi kalau duitnya banyak, tidak tensi. Iya. Nah, kalau duitnya kurang, tensi naik. Nah, itu cek mana caranya gitu. Gampang, cara dalam ibu dikalungin di leher. Kalau mau tidur, copot cara dalamnya, kalungin di leher. Nanti tensinya nggak naik-naik. Stabil. Tidak pusing. Tiap malam. Tiap malam. Kalau pusing kepala, cara dalam kalungin di leher, ambil lagi cara dalam lagi yang bekas pakai, taruh di kepala, tidur. Udah, sembuh. Terus apa lagi? Supaya anak sekolahnya pintar Pak Haji, cek mana aja? Anaknya. Oh, diremes alat kelamin ibu, taruh di kepalanya dia, pinter, ranking, beasiswa, Berapa kan? juara. 9 kali. Remes alat kelamin ibu Setiap hari. setiap hari.
Pagi, siang, sore, malam bebas. Kalau dia lagi duduk di meja, remas alat kelamin ibu, taruh di kepalanya. Pinter ya, pura-pura. Ibu remas alat kelamin ibu. Nah, gosok di kepalanya. Pinter ya. Apaan sih mama? Iya, biar kamu pinter. Biar apa mah? Biar pinter. Oh, niat deh kita kan Pak ya. Mengusapnya tuh sudah sebenarnya tadi kan? Ya. Pintar-pintar. Iya. Kalau dia kan udah nggak sekolah lagi. Oh, dia bisa. Ya, ibu remas alat kelamin ibu, taruh di kepalanya. Punya modal. Nanti dia punya modal. Mana kalau cepat nikah Pak? Hah? Supaya dia cepat nikah dia lah. Ya udah, remas alat kelamin ibu. Nikah tahun ini. Ya. Itu. Nanti ada Mbak Betina datang. Disuuk, dicamahin. Ya. Terus apa lagi? Berapa kali tuh? 9 kali. 9 berarti ya. 9 kali setiap hari. Mendingan nikah ntar dulu, punya modal aja dulu. Punya modal. Ah, 10 miliar. Jadi nanti bengkelnya gede. Kayak Ahas. Honda Ahas, kayak Yamaha tuh gede. Ah, nanti banyak perempuan yang pada Yo. nyari. Tapi kalau bengkelnya nggak gede, ah, kita kejar-kejar perempuan. Kalau bisa perempuan yang ngejar kita. Namanya siapa? Randi. Ketemu yuk. Ah, Randi mau nenen nggak? Iya. Kalau duitnya banyak yang nawarin nenen. Iya, kamu tinggal pilih aja mana yang anjlok, yang naik, yang turun, yang gubrak. Tinggal pilih Pak ya. Tinggal pilih Bu. Ada yang montok, ada yang bohai, ada yang rata, ada yang ambles. Sesuai selera. Hah? Sesuai selera. Sesuai selera lah, tergantung duit kita banyak. Kalau banyak ya yang Banyak juga ngambil kan. ya. Duitnya banyakin dulu. Iya. Kalau duitnya nggak banyak, saya nggak setuju. Buat apa? Iya. Cewek nyari kita kok. Kita nggak usah cari cewek, nanti cewek cari kamu. Randy. Bengkel kalau nak ngutang itu Pak cak mana nak banyak. Hah? Orang nak bengkel kalau nak ngutang itu cak mana untuk ngajak modal. Alah, udah nanti kalau ada modal dilunasin. Nanti kamu ada yang ngasih modal. Begitu, tenang aja. Pasti ada yang masih modal ya. Ada yang ngasih modal. Ada lagi? Pokoknya yang dipikirin yang gampang-gampang. Yang susah jangan dipikirin. Iya. Karena kan kita pernah sekolah dulu. Ya. Yang gampang-gampang dulu yang dikerjain, yang susah-susah jangan ya. Tuh. Yang gampang dulu dikerjain, yang susah jangan. Bisa, harus bisa. Pasti bisa. Terus apa lagi? Kedua, Ada lagi. kamu serumah gak sama mama? Iya. Serumah. Coba lihat, ada gak sifat mama yang 18 tuh yang di kertas? Ada gak sifat mama yang 18? Enggak ada. Nggak ada. Mbak Ado lah Pak. Coba. Ada. Kamu sebagai anaknya lihat mama, mana sifat mama yang 18? Hah? Sifat mama aja mana? Cerewet. Apa lagi? Baca tak cerewet Pak kalau begadang. Oh. Itu kan Aku cerewet lah, begadang. siang tidur. Cak mana dia jangan begadang, siang bengkel. Orang manggil kadang nak bengkel. Ya malas tu kan katanya modal dak atik, yang orang tak bayar itu yang malas tu. Oh iya. Kan malam dia Cemberut begadang. juga, cemberut. Cemberut, baru 2. 5, 3 lagi apa? Ngeluh juga awak lu. Hah? Nomor 5 ngeluh. Oh iya. Apa nomor 5? Ngeluh. Halo, baru 3, 2 lagi. Jengkel Pak, sering jengkel Dia yang jengkel dia sama. Oke, 4, 1 lagi. Mikir Pak, mikir ke anak ni cak mana? Oke. Coba ibu lihat ke putranya. Ada sifat 18 gak di putra ibu? Coba lihat tuh. Sifat jelek yang ada di putra ibu tuh 18. Ada berapa item? Sering dia murung Pak, Ya. jengkel kadang, Ya. mancing jengkel kan. Ya. Bawel diomongin kan dia. Ya. Jawab. Yo, kadang cerewet lah kan. Banyak lah tuh nih itunya. Ada 5. Kadang ketus kan jawab kita kan. Ya. Kita ajari dia jawab. Ya. Rasanya itu Pak ya. Ya. Adonya rasa kita dijawabnya tuh. Ya. Nah, mau saya Bu, Pak Dek,
18 tuh nggak boleh punya sifat itu kan sifat hati. Jangankan 18, 5 aja nggak boleh. Jangankan 5, 1 aja nggak boleh. Karena kalau kita punya 1, itu kan penyakit hati, rusak semua. Nah, coba terangin. Coba terangin. Nyambung dari yang sampaikan Pak Haji yuk ya. Nyambung. Jadi penyakit hati itu pangkal dari kerusakan semuanya. Maka Nabi bersabda di dalam hadisnya, diawali dengan kata ingat. Berarti penting, warning, peringatan, ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruh jasad. Tetapi kalau dia busuk, maka rusak seluruh jasad itu. Apa dia? Dia adalah hati. Jadi maka ditekankan Pak Haji tadi, jangankan 5, 6, 18, 1 pun nggak boleh. Karena 1 saja itu akan merusak semua amal ibadah kita dan merusak segala aktivitas yang kita lakukan yang seharusnya sudah Allah akan kabulkan. Karena penyakit hati Allah tidak jadi tertutup, jadi menutup pintu rezeki, jadi merusak. Maka harus kita bersihkan. Jadi kalau kita negatif yang dominan, maka aura yang ada di dalam jiwa kita ini, di dalam badan kita akan terpancar energi yang negatif. Maka yang datang orang bawa motor suruh betulin kabur. Yang datang orang ngambil spare part kabur. Ada orang suruh betulin ngutang. Besok, entar, bayarnya tarso. Iya, betul. Tapi kalau kita pancarkan energi positif, maka yang datang orang yang benar-benar mau betulin motornya beneran, kasih uangnya dulu, habisnya berapa, nah, nitip modal, kasih titip spare part untuk dijualkan di situ, orang yang mau menolong, yang datang orang-orang yang baik-baik, karena energi kita energi yang positif, energi yang baik, maka yang datang pasti yang baik. Ini sebetulnya jadi pangkal ilmu yang diajarkan Pak Haji, rezeki ngajar kita. Kuncinya di sini sebetulnya. Kalau ini ada tertanam di dalam jiwa kita yang 18 ini, maka ilmu Pak Haji yang disampaikan rezeki ngejar kita tidak bisa. Amalan yang dikerjakan apapun akan tidak, efeknya tidak mengena. Itu di hadisnya seperti itu. Kalau di ayatnya di surat As-Sams itu, kalau kita mau beruntung maka kita harus bersihkan hati. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Bersih. Maka bersihkan itu, enggak ada. Jangankan 18, 5 aja enggak boleh, 6 enggak boleh. Jangankan 5, 1 aja enggak boleh. Biar kita beruntung, kata Allah. Sebaliknya kata Allah, wa qad khaba man dassaha, dan bangkrut, rugi, merugi orang. Orang yang siapa kata Allah? Yang mengotorinya. Kita harus bersih biar kita jadi untung, tidak rugi. Jadi kita jadi males karena banyak yang datang negatif. Tapi kalau kita pancarkan positif, buka bengkel, yakin, penuh keyakinan, datang orang-orang positif. Gitu. Caranya nanti dari Pak Haji, biar itu jadi bersih. 1 aja enggak bisa, karena ada peribahasa nila setitik
rusak susu sebelanga. Satu aja itu sudah merusak, apalagi yang 18 masuk ke susu. Susunya jadi rusak, nggak bisa dikonsumsi, rusak semuanya. Amal ibadah kita bagus, tapi karena ada sifat busuk di hati, nilainya jadi 0, jadi minus pada gitu. Nah, mau saya coba sifat 18 jangan ada dulu, biar hajatnya terkabul. Kemana? Kering satu, orang rumah, pelanggan. Nanti pelanggan yang baru datang. Pelanggan yang lama datang boleh, nggak datang nggak apa-apa. Yang baru yang penting datang. Begitu. Pasti Pak Haji, pastilah. Nggak mungkin nggak. Menghilang ke situ tuh cak mana Pak Haji? Menghilang yang Oh, tiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti lama-lama lupa. Tapi kalau udah ucap alhamdulillah, alhamdulillah, udah alhamdulillah, alhamdulillah, tapi nggak hilang-hilang, ya harus didenda. Karena kalau nggak didenda nggak jerak. Satu sifat 1 juta. Jadi kalau 18 sifat ya 18 juta. Nanti kalau nggak jerak-jerak, paksain. Yang gratisan dulu aja, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nggak ada waktu terus-terus baca alhamdulillah tuh. Iya, nggak ada. Duduk sini baca Ya, ya. baca alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi makan, lagi mandi, baca itu. Tak ada tempat-tempatnya ada ya. Nggak ada. Lagi BAB, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh, Pak Haji? Iya, boleh lagi BAB, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya dari bangun tidur sampai mau tidur. Lagi mandi, lagi pakai baju, lagi andukan, lagi apa aja, lagi dagang, potong ayam, lagi ngitung. Alhamdulillah. Iya. Ucap itu. Manjur. Waduh. Manjur banget. Terus nggak boleh ingat masa lalu. Duit kita yang di orang nggak boleh diingat-ingat. Itu yang bikin kita hajat terkabul. Karena kita diciptain sama Allah kan palanya madep depan, nggak madep ke belakang. Ya nggak boleh dong ingat masa lalu. Kita selalu diciptain Allah palanya ke depan, tapi yang diingat kepala ke belakang. Masa lalu. Aduh, itu orang nggak bayar gimana sih? Aduh, itu orang udah diganti spare partnya nggak ganti. Nggak boleh, udah biarin aja. Ya. Kan modal habis Pak Haji. Ya nanti diganti sama Allah. Duit kita aja dimakan sama orang. Duitnya anak yatim aja dimakan sama tamu RDAY banyak. Jualan janjian tuh seminggu bayar. Kadang-kadang sampai 2 minggu. Nggak apa-apa, nanti dilupain aja, nanti diganti sama Allah. Herannya kan ada aja rezekinya. Pak Haji, anak yatim besok berangkat umroh ya. Anak yatim besok berangkat liburan ya ke Turki ya. Nih, yang nakal si A, yang ganti si B. Yang nakal si A dan si B, yang ganti si C. Coba bayangin. Yang nakal si A, duitnya anak yatim dimakan sama dia. Duitnya anak yatim dimakan sama dia. Tapi yang ganti si B. Pak Haji, saya mau beliin mobil ya 5 unit bus medium. Harganya berapa? 1,2 miliar. Mau dibeliin anak-anak tuh 5 unit apa 6 unit. Padahal duitnya yang makan orang lain. Tapi yang ganti orang yang berbeda. Tenang aja Bu. Jangan dipikirin Bu. Modalnya habis Pak Haji, saya dipikirin. Kan nanti diganti sama Allah. Karena Ibu mikir jadi nggak diganti. Ya. Janganlah, senang-senang lah. Senang aja, gembira. Kadang nak ngambil barang habis mana duitnya, ini lebih dibayar, pikiran tadi nih. Oh itu kena pasalnya mikir, ngeluh, komen, jengkel, kepancing jengkel, 5 pasal deh. Ya. Janganlah. Kita nih Bu mau berangkat umroh, aja anak yatim ketipu. Iya Pak Nur? 300 juta sama tamunya RDAY. Kita lagi perlu duit, ketipu lagi anak yatim kita, 380 juta. Nggak kecil Bu, ketipunya gede. Tapi diganti sama yang lain. Ini lagi ketipu lagi anak yatim kita. Nggak apa-apa, tenang aja. Jadi jalanin, belum tentu mulus Bu. Ya.
belum tentu mulus. Kita udah bayar travel umroh, kita harus bayar ini alasannya visanya ini. Ya udah kita bayar. Turut aja 300 juta hilang. Tapi kita alhamdulillah ada aja yang ganti. Tenang aja. Tapi kalau kita pikirin sedih juga, Bu. Tapi buat apa? Orang udah terjadi kok. Kan itu masa lalu. Ya udah. Kena lagi 380 juta. Anak yatim kita kena lagi. Tapi mau ngomong gimana? Ya udah biarin. Nanti diganti ya Pak Haji, nanti diganti ya buat bayar ini, buat bayar ini. Ya. Ketipu lagi. Tapi kan yang nipu jadinya kan rumah tangganya pisah, cerai. Pak Haji, suami aku main ini sehingga aku pisah. Alhamdulillah. Kok Pak Haji alhamdulillah? Ya iyalah, orang duit kita di situ, lo balikin dulu duit gue. Lo mau pisah lo? Mau langgeng apa enggak lu? Pernikahannya keberapa nih? Nah, kedua, ya udahlah. Tenang aja, Bu. Allah nggak tidur, tenang aja. Bisa? Tapi kalau Ibu nggak boleh ngeluh, kalau ngeluh ya gimana? Oke? Apalagi? Gini Pak, anakku nomor 3 tuh kan, kalau siang dia tidur, suruh nyari kerjaan nggak mau. Oh disuwuk Bu, disuwuk. Kalau itu mah ilmu kearifan lokal. Ibu remas alat kelamin Ibu taruh di muka Ibu, mukanya anak Ibu. Mau kerja gitu. Oh, kalau keluar malam, balik ke jam 3 malam. Ibu remas alat kelamin Ibu. Keluarnya normal. Yang bisa naklukin alat kelamin Ibu aja itu mah. Dan dia tidur. Ya, kalau memang susah, Ibu cebok alat kelamin Ibu buat masak nasi buat makan dia. Cebok alat kelamin Ibu buat minum dia. Kalau susah. Niatkan biar anaknya normal. Malam ya tidur, pagi kerja. Normal, pagi tidur, pagi kerja, malam tidur gitu. Yo sarinya suruhnya lah kerja. Oh, ngapain nyuruh-nyuruh? Lah kerja dia ndak nyaman, ketaunya capek lapo lah. Kan Ibu belum cebokin alat kelamin Ibu, cebokin dulu. Alasan dia udah mau kerja tadi kan, gawe nak main be. Semua begitu Bu, anak saya juga begitu. Aku nggak mau sekolah Pak. Oh, nggak goblok saya. Remas alat kelaminnya, udah siramin. Yang bisa naklukin itu doang Bos. Yang bisa naklukin alat kelamin Ibu doang, disuwuk. Jadi Ibu remas alat kelamin Ibu, camahin ke dia. Manjur Bu. Manjur. Kalau ini kan Ibu enggak. Ibu inget-inget masa lalu. Aduh, duit gua ketipu orang. Aduh, duit gue dipakai orang. Aduh, dia katanya mau bayar tapi nggak bayar. Loh, kok kayak gitu diinget-inget? Akhirnya yang gede nggak mau masuk. Kenapa? Karena ibarat air tuh keruh. Ember dikasih air, diaduk-aduk keruh. Biar kata ditaruh berlian, mutiara nggak bakal kelihatan. Orang keruh diaduk-aduk, diinget-inget terus. Harusnya dia apa? Didiemin. Nanti ngendap. Oh iya tuh berlian. Bu, saya kalau inget-inget duitnya anak yatim dimakan sama tamu, ngenes Bu. Betul Kak Kang Nur? Ngenes. Nggak kecil Bu. Terlalu baik saya. 380 miliaran Bu. Tapi nggak saya inget-inget, ngapain inget-inget? Nggak mau. Tatap aja ke depan, jalan terus. Ini kan kita inget-inget, aduh coba kalau itu duit ada ya, mungkin bisa. Atau misalkan saya nggak jual aset ya, nggak boleh. Orang tuh masa lalu kok. Ya macam mana aku nak jual apa-apa kan ada berhasil itu lah. Tidak boleh berhasil kan orangnya dia nih kan jual itu juga. Nah, rencana jual ikan kan, orang tak ikan, jual ikan. Kadang janji-janji barangnya tidak ada, itu lah. Biarin Bu, Ibu nggak lihat Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, ijab sama Allah, diaminin. Jadi wakil presiden sama Megawati, gagal. Udah habis berapa ratus miliar, berapa triliun coba.
Ijab lagi jadi presiden sama Pak Hatta Rajasa. Gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Sandiaga Uno. Gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Gibran baru jadi. Jadi ibu jangan putus asa, bangkit. Ibu mah putus asa, janganlah. Belum seberapa bu perjuangannya sama Pak Prabowo bu. Coba ibu lihat tuh perjuangannya presiden kita. Ya kadang kita putus asa, Dari Pak. semua jenderal kok dia yang jadi, yang lain Modal enggak. habis, orang nih mesan-mesan barang tuh kan. Emang ibu mesti begitu. Ibu tahu gak kenapa terpuruk? Bukan nasib ibu yang terpuruk, tapi itu doa saya Haji Dwi Susanto biar ibu terpuruk. Karena kalau ibu nggak terpuruk nggak bakal datang ke RDAY. Allah biar terpuruk ya ibu ini ya. Amin tuh terpuruk. Coba lo kalau nggak terpuruk, punya duit 10 miliar, mau gak datang ke RDAY? Ini gue kepel, nggak bakal mau datang loh. Jauh. Ngapain gue ke RDAY, betul? Jauhnian Pak. Ya iyalah, ini juga kalau nggak terpuruk mau datang nggak lo ke RDAY lo? Nggak mungkin, karena dia kelilit utang 100 miliar, makanya dia datang ke RDAY, betul nggak lo? Iya, Gua Haji. kepel lo. Tuh. Utang tuh udah ada lah Pak, ingin sukses, ingin kayak mencari lancar lagi. Aduh bu, ibu tinggal praktekin yang tadi saya bilangin. Jangan inget-inget uang yang ada di luar dulu. Ibu lihat nih kameramen di belakang ibu nih. Bini lo berapa ya? Nih ibu lihat nih. Berapa ya? 5. Kalau aja bini dia 7 nggak bakal datang ke RDAY. Kalau 5 dia di sini kerja di RDAY. Dia lagi nyari yang ke-6 ke-7 nggak dapat. Emang udah gue ijabin nggak bakal dapat lo. Udah 5 aja lo habisin. 5 aja hari cuman 7. Jadi maunya saya gini bu. Lalui dulu. Jalanin. Syukurin, nikmatin. Ibu jangan kalah sama Bapak Presiden Republik Indonesia kita yang sekarang. Ini luar biasa. Itu penyemangat kita. Penyemangat kita dia. Kok gitu Pak Haji? Lah, gagal berapa kali? Jadi wakil presiden, jadi presiden, jadi presiden, jadi presiden. 4 kali. Kita nggak tahu bu. Iya Pak Prabowo itu kan modal ini. Modalnya. Kata siapa? Ibu tahu dari mana modalnya? Ibu belum tahu, kan kelihatannya aja modal. Coba ibu lihat dalamnya kerongkongannya. Ya betul? Iya. Orang hidup nih sawang sinawang bu. Ibu nyawangnya dia enak, kita di sawang enak. Padahal kita meraktekinya pengkrong-pengkrong. Iya, betul Pak. Iya, jadi malam tuh kan, nah, ngantuk-ngantuk. iya. Ingatnya itu tadi kan, dengan anak sukses tadi. Iya. Ditahan-tahan. Orang hidup tuh sawang sinawang bu. Kalau orang Jawa bilang lihat melihat. Kita lihat dia enak, dia ngelihat kita enak. Padahal yang kita praktekin juga ya Allah bu. Ibu lihat saya enak, saya meraktekinnya geblek. Kok gitu Pak Haji? Lah ini yakinin biar ibu terkabul gimana caranya? Ya, Saya nggak pernah maksain. Pokoknya ibu harus di atas maksa. Karena yang ngabulin nanti Allah. Gitu. Pak Haji kok bisa? Ibu juga harus bisa dan pasti bisa. Ibu apa harus bisa dan pasti bisa. Jadi nggak boleh ingat masa lalu. Bisa gak? Ya. Duit dipakai orang. Ketipu. diam Pak ya. Salah investasi. Duit dipinjem orang. Jangan. Nggak boleh. Bu, ibu harus punya prinsip. Tapi prinsip ini benar apa enggak terserah ibu. Ini prinsipnya RDAY. Lebih baik ibu sakit hati sama saya. Ibu kan sakit hati sama saya. Karena ibu nggak saya pinjemin duit. Misal, Ya. ibu sakit hati. Karena nggak saya pinjemin duit. Lebih baik itu daripada ibu saya pinjemin duit, saya nagihnya sakit hati. Betul gak? Betul. Ya, iya Pak, janji kan sebentar kadang orang tuh. Kita nih kan perlu duit, Ah. kita jualan, namun lah jualan kan tiap hari perlu duit. Terus? Kadang tuh, ya bentar itu. Nggak dibayar. Nggak bayar-bayar. Nah, ada kalau keluar duit itu kan, Ibu nggak dibayar sama dia? Sakit hati gak? yolah. Kenapa ibu nggak sakit hati di awal? Kenapa ibu nggak dari awal? Saya juga begitu bu. Tenang aja. Jadi cak mano kita nengok barang nih.
Ya jangan diinget-inget, nanti yang masuk lebih gede dari yang ibu pinjemin. Sekarang ibu dipinjemin orang, duitnya kan, dia nggak balikin kan? Jangan diinget. Ibu inget-inget sih. Jadi yang gede nggak mau masuk kan kalau saya tanya, 1 miliar kenapa nggak masuk ke ibu? Gimana orang di dalamnya? Dianya kepalanya gemerungsung, otaknya gemerungsung. Kenapa? Mikir. Sama seperti apa? Ibu punya kandang ayam, di dalam kandang ayamnya ada musang. Saya bilang, ayam masuk dong ke dalam kandang. Nggak mau. Kenapa? Karena di dalam kandangnya ada musang. Nah, bisa gak musangnya itu dikeluarin dari ibu? Apa tuh musangnya? Yang 18. Oh, ya ini Pak. Iya, tuh musang tuh. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen. Itu musang. Sekarang gimana mau rezeki masuk 1 miliar, gede-gedenya 10 miliar. Orang ibu ada musangnya. Jadi mana cuma musang dulu. Hah? Musang lu cak mana? Ya dia masuk. Ibu masuk ke dalam kandang ayam biar ibu dimakan musang. Ya dipaksa bu, jangan ada. Jangan ingat masa lalu. Ibu jangan ingat-ingat duit ibu yang ada di luar. Bisa gak? Ibu kan kalau ingat duit yang ada di luar kadang ibu suka merenung, sedih. Aduh, coba kalau Bisa dipinjam. iya, mungkin bisa buat ini ya. Mungkin bisa buat ini ya. Nah, nggak boleh. Misalkan ibu ketipu sama dia berapa? 500 juta. Atau ketipu berapa? 1 miliar. Atau ketipu berapa? 600 juta. Jangan. Pasti udah seizin Allah. Pasti udah seizin Allah. Nanti Allah pasti kasih kita yang lebih gede lagi. Pasti Allah kasih kita lebih gede lagi. Pasti Allah kasih kita lebih gede lagi. Pasti Allah ganti yang lebih gede lagi. Tapi ibu kan enggak inget-inget. Aduh, coba kalau duit itu masih ada. Coba kalau duit itu masih dia nggak nakalin saya ya. Nah, nggak boleh. Itu yang bikin hajat ibu lemot. Itu yang bikin hajat ibu lemot. Ada lagi? Gimana tuh ngilanginnya? Harus bisa hilang. Jadi mercunya kayak ini Pak ya? Yang 18 nih. Kira-kira duit ibu di luar ada berapa? Coba ingat-ingat. Kira-kira aja globalnya. Nggak banyak lagi lah Pak. Ada 300 juta? Oh, tidak nyampe. Ada 200 juta? Nggak sampai kan Pak. Ada 100 juta? 80-an lah. Ada 80 juta? Sekitar segitu-gitulah. Nah ya udah lepasin aja. Dilepasin aja. Ibu kalah sama duitnya dia orang berapa duit lo kira-kira biar dia semangat? Ya ada 20 miliar. 20 miliar bu. Duitnya dia di orang ada 20 miliar. Coba bayangin bu. Ibu cuma 60 juta. Udahlah lupain lah. Pasti dilupai Pak ya. Iya, nanti pasti ada gantinya bu. Pasti Kan hukum karma berlaku bu. Di muka bumi ini hukum karma berlaku, betul gak? Betul Haji. Hukum karma berlaku bu. Yang nakalin ibu pasti kena karmanya. Nggak ada nggak? Sebelum mati lah. Kalau udah mati lah hukuman lain lagi, itu urusan Allah. Hukum karma. Ibu yakin itu? Jangan sedih. Lumayan kan Pak Haji 60 juta. Jangan. Hukum karma pasti berlaku. Ada lagi? Kak Dio ini nak mik itu nak jual ikan Pak ya. Apa? Pakai mic. Nah, Gimana? jual ikan, ngambil ikan kan. Jual ikan. Ya. Mentah matang. Mentah. Ikan tuh kan orang tuh ngisi dia nih. Cak mana cara supaya jangan orang tuh janji-janji we. Kan besok ikan datang Pak. Tunggu-tunggu. Dah ada ikannya kosong lagi ya kayak itu. Oh yang ngirim nggak datang. Kadang tuh. Lah sudah janji-janji malam nanti datang ikannya. Nah, kayak itu kan. Pak ditunggu malam. Dah ada, maaf doh ikannya dah ada. Kosong ikannya. Ada yang kecil-kecil mau dah. Nah, kayak itu. Janji lah sudah kan lah foto ini ikannya. Banyak barang ini. Nah, ibu kan serumah sama anak. Ya.
Bisa gak ibu remas alat kelamin ibu, suwuk di mukanya, dagangannya lancar. Coba lu praktekin, anak lu diterima di pramugari, mana? Ini kan anaknya diterima pramugari nih, baru diterima. Iya. Apa yang dipraktekin ibunya ke anak kamu, ke anaknya? Iya, jadi sebelum diprotes, istri saya setelah sholat Isya masih pakai mukena, pakai WH dan pakai dalam, itu anak saya dilengkahin di depan pintu tiduran, istri saya ngelengkahin 9 kali, dengan doanya sama seperti biasa, yang ada doa SWT yang apa ngasih penyayang, dan wasilahnya anak yang gimana untuk pimpinan dari Bapak Haji Suwanto. Anak saya diterima lulus mendapatkan pekerjaan di bulan ini, di tahun ini dengan gaji yang sangat terbaik, dengan terbaik. Besoknya pas istri saya mau berangkat, kita berangkat ke Jakarta ke Cengkareng. Istri saya juga nyebutin lagi ke anak saya sama anak mama lulus tesnya untuk mendapatkan pekerjaan menjadi pramugari di perusahaan Sriwijaya Air. Nah, pas anak saya dipanggil untuk tes, anak saya bilang, nanti kalau kamu mau dites, disuruh lagi sendiri ya, jangan sama mama. Dikatakan dulu, bilang sama lulus yang masih bilang B, pimpinan dari Bapak Haji Suwanto. Disamain wajahnya biar orang-orang yang ngetes, orang-orang yang penguji yang merasa kagum dan mendapatkan hasil terbaik. Ketika anak saya naik ke atas tes, saya ke WC, ke tukang WC atau OB, dan bilang, Pak tolong doain anak saya lagi ikut tes di atas. Ini untuk Bapak 50.000, doain, aminin doa-doa saya. Kata dia, oh saya bukan pegawai di sini, tapi saya memang dikontrak di sama perusahaan lain dan gajinya lain. Saya bilang doain aja. Terus jam 2 ketika pengumuman itu anak saya dapat paling atas bahwa dia lulus. Sedangkan ada 100 lebih dari seluruh Indonesia yang cantik-cantik, tinggi-tinggi, pintar-pintar yang ikut tes. Tapi dari seluruh Indonesia punya. Jadi alhamdulillah dengan ilmu kearifan lokal dari Pak Haji Dwi, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Tapi perlu diingat lagi buat ibu sama ibu bahwa anak saya juga kata Pak Haji anak saya belum kerja nih, ya udah di ijab, sedekah dan ijab sama anak yatim piatu. Ijab bu nanti. Sama anak yatim piatu. Dan kata Pak Haji juga jangan protes, semuanya butuh proses. Jadi prosesnya ya kita memang ada 2-3 hari kita nunggu, kita harus duduk bersama, harus tes, harus melakukan ini, itu, sedekah, segala macam. Itulah prosesnya, jadi jangan protes. Ya, jangan catatan kita hanya mencari Allah, karena yang mengabulkan hanya Allah SWT ya. Jadi ibu harus yakin bahwa kita punya Pak Haji sebagai mentor kita, sebagai guru spiritual kita, dan Pak Haji juga senang kalau kita berhasil. Jadi jangan aku berhasil enggak, aku ngeliat Pak Haji karena muridnya berhasil, Pak Haji juga senang juga gitu. Yakin ya Bu? Jadi bu suwuk aja, suwuk ke putranya. Nanti putranya juga sedekah pembersih WC 100.000 buat tolak bala. Semua bisnis saya lancar. Semua bisnis saya lancar. Lancar bu. Wajib sedekah pembersih WC 100.000. Nggak punya, minta dari mama. Begitu. Saya juga begitu bu. Sedekah pembersih WC kasih 100.000. Kasih 100.000. Ada uang masuk, ada uang masuk. Ada orang belanja sapi. Ini kan kita pengeluaran ada nih bu. Aduh mesti bayar. Tapi kan alhamdulillah tuh ya. Ada orang beli sapi nggak nawar. Nggak milih, nggak menawar, nggak dibawa pulang. Sapinya berapa Pak Haji? Yang paling gede 150 juta. Saya pesan 10. Ya udah 1,5 miliar. Lumayan bisa buat bayar ini bayar ini. Tapi kan sebelumnya saya udah sedekah dulu pembersih WC 100.000. Nah ini juga. Anak saya belum percaya Pak Haji. Ibu aja yang ngerjain, kan ibu yang nonton YouTube-nya RDAY. Nah, kalau lo datang nih percayalah. Selama ini tidak percaya Pak Haji. Oke. Ini kan yang meraktekin kan yang ijab bapaknya di kesini. Anaknya mah tetap jadi tes di pramugari di bandara di Cengkareng sana. Anaknya sekarang udah terbang di Sriwijaya Airlines.
itu. Harus yakin. Ya. Pasti yakin Pak. Iya. Kalau ibu nggak mau, ijab di sini jauh karena ibu jauh tinggal di mana Jambi. Jambi ibu jauh di Jambi. Ah, ibu sedekah pembersih WC. Di sini ibu tinggal titip hajat. Bu Ai, saya sedekah ya, titip hajat ya. Anak saya bisnis ikannya lancar. Nanti kan Bu Ai kabarin ke kita, Pak Haji, ibu yang dari Jambi sedekah, ijabnya hajatnya buat putranya. Udah, ibu tel ijab. Sedekah ke sini Iya, sedekah subuh. berapa Pak? Terserah, mau 100.000. Setiap hari? Iya, nanti sedekah Jumat barokahnya wajib 1 juta. 10 kali lipatnya dari sedekah subuh. Kan saya tanya sama anak saya, Fir, cariin dong Abdurrahman bin Auf kok bisa kaya raya tajir melintir. Apa yang dilakukan sama Abdurrahman bin Auf? Lihat dong di TikTok, di YouTube. Dicari sama putri saya. Papa mau tahu orang terkaya di muka bumi ini, sedekah subuhnya nggak bolong, Pak. Sedekah Jumat barokahnya nggak bolong. Sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong. Tapi yang utama 2 dulu, Pak, sedekah subuh sama sedekah Jumat. Nah tuh. Apalagi? Saya bilang, apalagi Kak? Coba cari. Itu Pak, sifat 18 nggak boleh ada. Oh. Apalagi? Baca Quran. Oh, berarti ada semua tuh ilmu RDAI ya. Iya Pak. Udah Papa jalanin aja, udah bener kok itu. Ya udah. Namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, dia kalau sedekah Jumat barokah 10 kali lipat dari sedekah subuh. Jadi kalau kita sedekah subuhnya 1 juta, sedekah subuhnya 100.000, sedekah subuhnya 1 juta. Kita kan enggak. Rata-rata tamu-tamu RDAI sedekah subuhnya 100, Jumat barokahnya 100. Ya, nggak boleh. Sama nggak boleh ingat masa lalu. Coba ibu jangan ingat masa lalu. Bisa, bos? Pasti bisa. Ganteng? Iya, lo ganteng-ganteng. Haruslah tajir melintir. Semua dagangan laku. Kebanyakan kan orang dagang sapi buka lapak. Gue alhamdulillah loh bos nggak buka lapak. Udah berapa tahun nggak buka lapak gue. Dagangnya di sini. Bisa, masa nggak bisa? Ada aja jalannya. Ada lagi? Ada lagi ya? Iya. Ajarin, nyentongin duit, cair 10 miliar. Pakai bahasa Jambi bisa gak lo? Lo mau apa-apa pakai bahasa Jawa. Bahasa Jambi apa? Bahasa Indonesia gitu. Dado, no, bahasa Jambi. Lo pakai bahasa Jawa. Nih uangnya dicentongi. Apa? Duitnya. Itu mah bahasa Padang. Bahasa Jambi. Ini mau bibit disimpan, tidak untuk dibelanjain. Sama centong keramat, pakai ini nyentongin. Nanti bahasanya disesuaikan, bisa dilihat dari YouTube-nya Pak Haji Marko. Nanti ada kertas juga, nanti disesuaikan dengan bahasa yang enak di buku. Ya, contoh ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, yakin pasti Allah kabulkan, pasti Allah kabulkan. Diajak komunikasi, ini ada ganteng, ada cantik, panggil yang ganteng misalnya, ganteng, datang ya, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak, datang ke sini ya kawanmu sebanyak-banyaknya, undang ya, ajak ya, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Kamu datang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya ke sini.
diulang-ulang. Dengan tidak ada waktunya, boleh habis sholat juga boleh, waktu-waktu longgar, pas senggang, pas mood, pas senang, praktekin. Sekali ini diulang-ulang, tidak sekali, bisa 9 kali atau berapa. Ada waktu lah ya. Tak ada waktu. Ya, saya Ini kalau nyantongnya ke penyakit-penyakit bisa juga. Bisa. Pinggangnya, punggungnya bisa. Bisa. Boleh terlipat Pak Haji? Hah? Uang boleh terlipat tak? Boleh. Boleh. ini untuk Boleh. undang Boleh. pe- Buat manggil pelanggan pelanggan. biar Dagang ayam, dagang spare part, dagang ikan. Nanti manggilnya itu tuh. Yang 18 nggak boleh ada ya? Ya. Introspeksi ya? Iya dong. Harus cair. Kasih dilanjutkan yang kabel Pak Haji. Iya dong. Pasti. Yang sayang ya. Sip. Terkabul. Kasih Ya. ya. Yuk Mbak Nil. Yuk. Keraju, jangan banyak cari. Bos, udah habis kan? Yuk, tutup yuk. yang 2 jutaan nanti. Masih ada? Iya. Masih berapa 2 ya? jutaan. 3 berarti banyak, 2 berarti 6 orang. Oh iya. Nanti aja. Iya. Yuk. Tutup dulu. Yuk.